إلى دين الإسلام وهدانا إلى دين الحق وهدانا إلى صراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Tuh kan benar, mulut penuh. Woi, kan udah dibilang ya, pelebah jawab salawat, mulut kosongin dulu. Ini mau didorong terus tanggung, jadi bang bentar gitu tuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurriyyati qurratu ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim. Fa ya hadratul mukarramin, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga aparatur pemerintah, wabil khusus yakni guru-guru kita Al-Karam Ustaz Amar Kadapi, Al-Karam Ustaz Diki, Al-Karam Ustaz Susilotomo Sulistiawati, Sulistomo Sulistomo salah mana orang mudut luar biasa. Ustadz Udud, tengarannya itu Ustadz Udud ya, jadi sekarang lakopnya Ustadz Udud. Juga Ketua DKM Mas Fatimatul Jamal sekaligus aparatur pemerintah di lingkungan RW 02 Bojong Menteng Ukaram Keram Bapak RW Dain beserta ini beliau adalah guru saya. Guru saya waktu masih kecil yang bisa mengajarkan alif sampai saya bisa baca Al-Quran. Al-Karam Bapak Ustaz Komar, beliau ini adalah guru saya. Kalau di sini nyebutnya Bang Komar. Beliau ini guru saya, Pak. Lama saya ngaji dengan beliau, ngaji makhorijul huruf beliau lumayan. Saya digembleng luar biasa. Makanya bisa seperti ini, alhamdulillah adalah jasa beliau. Maka untuk itu penghormatan buat saya, alhamdulillah udah lama bener di Bojong Menteng Bang ngaji. Udah lama bener. Baru sekarang ketemu ngwenehin. Baru ngwenehin, alhamdulillah Pak. Dulu pernah saya silaturahmi sekali ke rumah beliau. Sekarang alhamdulillah ada beliau. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, serta murah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah yang sangat luar biasa, ini betul-betul irodah dari Allah. Irodahnya, kodratnya dari Allah sehingga kita bisa bertemu
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kehadiran baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, ini malam acaranya yang pertama adalah haul almarhum Bapak Nurdin bin Bapak Telan. Yang keberapa, Bu? Dua tahun sudah beliau meninggal. Ya, betul. 2 tahun sudah beliau meninggal. Alhamdulillah saya sempat kenal dengan beliau. Mudah-mudahan kita doakan karena akhir beliau adalah akhir yang baik, husnul khatimah, senantiasa berjuang. Wabil khusus sekali lagi tadi itu dengan MDI Aryan, beliau itu baktinya luar biasa. Mudah-mudahan jasa-jasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akikah Saudara Abdul Karim. Gede apa kecil? Mana? Yang mana? Ini. Oh. Iya. Anak kedua dari almarhum Abdul Karim namanya. Dan panggilnya Adul kan? Saya kenalnya si Adul kira Abdul Karim masih kecil benar. Gede. Ya mudah-mudahan kita doain tahun ini kawin. Selamatnya amin kencang banget. Iya, pada watir mente. Iya, watir dari kemarin masih ada romannya orang-orang berboncengan, dia masih sendiri baik. Kita doain mudah-mudahan tahun ini bisa akad nikah, murah rizkinya, senantiasa mendapatkan jodoh yang solehah. Amin ya robbal alamin. Karena di sini kelihatannya untuk di Fatimatul Jamal masih kurang usajah dulu. Ya, nyari usajah ya. Nyari saja tuh yang kira-kira hafal Al-Quran ya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, ini yang namanya haul almarhum Bapak Nurdin bin Bapak Telan ini luar biasa. Inilah salah satu bakti daripada anak kepada orang tua. Mudah-mudahan ini diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Pak, dalam hidup ini rizki itu ada dua. Pertama, rizki itu berakhir barokah. Yang kedua, rizki berakhir istidraj. Rizki yang berakhir barokah karena memang prosesnya itu adalah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya mendapatkan keridhaan dari orang tua, dari guru, dari semua orang, dan bahkan proses pencariannya halal. Ada rizki yang namanya istidraj. Istidraj itu kalau bahasa Spanyol yang saya pelajari di Bojong Sari, namanya nyungkun, disungkun. Oh, orang sini disungkun apa? Gak ngerti. Disungkun itu begini Pak. Pak RW itu lagi nggak boleh minum teh manis, tapi dia kukuh minta ke Bu RW, dikasihnya malah dikasihnya gelas gede, gede-gedenya gelas. Katakanlah kaleng cet, penggede-gedenya gelas, penggede-gedenya gelas berarti kaleng cet kecil, segede gitulah kira-kira. Dikasihkan sama Bu RW, tuh minum. Kan disuruh tuh minum, dikasih enggak? Dikasih, cuman begitu kasihnya. Tuh minum tuh. Kira-kira itu ngasih apa ngapain? Hah? Kesel. Kesel mah kalau diomelin kesel. Ini mengasih. Nyungkun. Tuh nyungkun kok. Nyungkun ya. Lah ya nyungkun. Disungkun tuh begitu, ngasih tapi balik ngejorokin. Ngasih cuman sembari apa ya? Gue liatin pengen tahu begitu. Gue liatin pengen tahu, itu namanya nyungkun. Allah ngasih rizki juga begitu. Ada yang istidraj, ada yang disungkun sama Allah. Kenapa? Karena mohon maaf, ada orang kagak sembahyang tapi rizki lancar. Betul. Ada orang kagak ngaji, rizki lancar. Ada orang tidak puasa, rizki lancar. Bahkan orang tidak beriman, rizki lancar. Bahkan tidak masuk agama Islam yang non muslim, rizki lancar.
Emang rezeki dari mana? Dari Allah. Kenapa Allah berikan rezeki kepada mereka yang tidak beriman? Kenapa Allah berikan rezeki kepada mereka yang kafir? Itu namanya istidraj. Rezeki mereka tidak berkah. Kenapa? Karena prosesnya yang tidak meyakini kepada Allah. Yang kedua, bisa jadi haram. Makanya istidraj, dikasih bahkan banyak. Itu disukur namanya sama Allah. Maka hati-hati kita dapat harta yang istidraj. Dikasih banyak tapi tidak berkah. Bagaimana cara membuka agar rezeki kita berkah? Salah satunya ngedoain orang tua. Maka insya Allah ini Abdul Karim ini adalah salah satu anak yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia doakan orang tuanya, dia ingat orang tuanya, dia sedekahkan buat orang tuanya. Rizkinya nanti insya Allah berkah luar biasa. Maka sekarang dia semakin hebat insya Allah, semakin mulia, semakin lancar usaha. Kenapa? Bisa jadi karena dia ingat kepada orang tua dan mendoakan orang tua. Maka ini hati-hati Pak. Hati-hati apa? Hati-hati harta yang kita dapatkan adalah bukan harta berkah. Maka bukan keberkahan dengan kita mendoakan orang tua. Karena kata baginda Rasul begini. Siapa orang yang lupa mendoakan orang tuanya, meninggalkan doa untuk orang tuanya, maka sama dengan dia memutuskan rizkinya. Tuh. Maka insya Allah kalau dia terus begini sodakohkan buat orang tuanya, insya Allah rizkinya lancar. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ini menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan kita Pak kudu bersih hati, betul. Ini hati jangan sampai kotor. Salah satunya adalah nih orang tua Pak, bahaya banget. Kalau puasa nggak ngaku sama orang tua, kalau puasa tidak minta ridho sama orang tua, kalau puasa tidak minta berkah sama orang tua, puasanya nggak diterima. Naudzubillah ini. Maka baik-baik tuh kalau mau lebaran apa mau puasa. Makanya kan orang tua kita ngajarin tuh kalau mau puasa silaturahmi, betul. Bebawaan tuh sama orang tua, rantang dulu merantang ya. Rantang. Tuh di sini rantang apa sih? Bokor. Bokor. Bokor tuh ada 3 tingkat. Yang paling bawah biasanya daging. Biasanya. Yang tengah itu kentang. Emang daging sama semur lain. Bihun. Oh di sini bihun. Tuh paling atas lagi kulit kentangnya digoreng. Paling atasan lagi jengkol. Nasinya di mana? Nasinya di plastik. Itu dibawain sama orang tua. Maksudnya apa? Minta maaf. Sekarang mah enak bener Pak. Belanja ke Indomaret. Ya betul ya. Iya. Orang kagak bisa masak, waktunya orang ada. Orang pas munggah masih kerja, tuh gajian kagak, pergi aja ke Indomaret, beli dah namanya itu terigu setengah kilo, gula setengah kilo, beras, minyak lagi langka, ya jangan disebut-sebut, ya minyak mantepin ini mas karat-karatnya, iya. Beli itu sirup sebotol, kecap botol kecil, saus botol kecil, supaya lengkap teh kasih, susu sasetan. Ya, kalau pengen banyakan saiblis. Iya. Kalau yang dikit kan sasetan, banyakan dikit saiblis. Ditenteng sama dia, bawa nyampe ke rumah orang tuanya, nyampe sono udah banyak hidangan. Udah banyak ini mah. Lah iya, empok lu nyampe. Iya ya. Belum makan ini. Lagunya tuh. Belum makan ini. Udah tuh makan dulu. Iya dah tuh. Ngebawainnya kita bang segitu. Makan dia namanya.
buat sahur ntar malam ini mak, buat sahur. Coba. Ninggangnya kira-kira banyakan ngebawain apa banyakan bawa pulang? Emang pada lagunya begitu ibu-ibu. Gimana mau dapat berkah? Bawanya dikit, baliknya banyak. Kayak lebaran kan begitu lebaran. Bawanya cuman astor segelet. Ya. Sama sirup atuk pulangnya ambrinku, Pak. Emang itu sendang-dang gundam atau gundam, Pak? Aneh sama orang tua. Ih, emak pangkainya banyak buat kue. Alasannya bisa banget. Gundam ya. Emak itu banyak buat roti, Mak. Itu sirup banyak. Lu resep yang mana emang? Yang itu strawberry. Si anu doyan banget. Tapi mak yang tuaan makanya rasa jeruk. Ini dua. Bawahnya atuh. Ya Allah. Ya. Memang kenyataan begitu. Makanya apa? Nyari berkah itu yang biasa. Nganterin kagak bawa pulang. Kalau nganterin ngebawa pulang namanya bukan nyari berkah. Nyari berkah. Tuh. Tinggalnya untung banyak. Apa orang tua marah? Kagak. Emang lagu anak udah dari dulu begitu. Udah tahu. Tuh. Makanya apa? Cari keberkahan, cari ridhonya. Kenapa? Besok mau Ramadan. Hati ini harus bersih. Tidak boleh ada setitik noda dosa sedikit pun. Tidak boleh ada rasa akhlak buruk sedikit pun dalam hati. Sama siapapun, tetangga, kerabat, teman, saudara, orang tua, guru, semuanya harus minta maaf. Kadang-kadang main borong baik. Bagian rumah munggah mah kagak pergi nanti aja pas lebaran tuh. Munggah itu maksudnya diberikan kesempatan oleh Allah agar kita silaturahmi, minta maaf kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, baik itu secara sebutan ataupun secara kelompok. Itu mereka lebih tua, itu kesempatan kita. Guru itu walaupun kelihatannya muda, kecil, tapi kalau guru berarti dia tuaan. Tuaan apanya? Ilmunya. Tetap kita minta maaf, datang berkah tuh begitu. Kadang-kadang nungguin nanti aja ketemu. Ada yang begitu. Nanti aja juga katanya ketemu. Sama orang tua besoknya di rumah si anu ketemu. Sama saudara, ntar juga nanti ketemu. Ntar dia datang. Jadi kalau kita nggak datang, bisa dia datang duluan ke rumah kita tuh. Ngarepinnya begitu. Maka cari keberkahan itu susah, Pak. Padahal hidup ini seharusnya berkah. Kalau kita jauh dari orang tua, nggak mau ngedana orang tua, udah Pak. Walaupun kita punya rezeki banyak, tapi kurang berkah, maka manfaatnya tidak ada. Bahkan nggak ada yang nyangkut nanti di yaumul kiamat. Ini yang repot. Apalagi ini bulan apa sekarang? Syawal. Besok sebentar lagi nisfu Saban. Kalau di sini nisfu Saban suka ada yang sholat. Ada. Banyak. Semua. Ada yang gak mau. Banyak. Banyakan yang mau, banyakan yang kagak. Yang kagak. Besok berarti PR buat DKM. Mestinya malam nisfu Saban masak kali kalau dimasakin mah beritanya jangan nisfu Saban, ntar malam makan di masjid. Pengen tahu banyak apa kagak? Hah? Kali ngundang makan tapi lo susah juga ngundang makan. Besok nisfu Saban, Pak. Itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena disitulah baginda Rasulullah SAW munajat kepada Allah. Karena salah satu keistimewaan bulan Sya'ban adalah dikabulkannya semua doa-doa manusia. Maka kalau orang
ngelewatin nisfu Sa'ban, nyesalnya luar biasa. Kenapa? Karena di situ dikabulkannya doa, dilipat gandakannya pahala, dilipat gandakannya dosa. Bukan cuma pahala doang, dosa di situ, maksiat di situ dilipat gandakan oleh Allah. Ini anak muda nih ngelancong pas nisfu Sa'ban, dosanya double tau. Maka kalau nisfu Sa'ban jangan ngelancong. Iya, gue bilangin gue mah, kalau gue mah nisfu Sa'ban gak pernah ngelancong, besoknya baru berangkat. Lo daripada double, dosanya double, lo pegangan sekali, double dosa. Kan akalnya banyak banget anak muda. Malam nisfu Sa'ban, besok jatuhnya malam apa? Malam Jumat. Udah besok hitung malam nisfu Sa'ban itu malam 15. Di sini 16. Hah? 15. Malam nisfu Sa'ban itu malam 15. Sorenya itu biasanya berzikir, biasanya baca surah Yasin 3 balik. Kemudian apa? Seharusnya kita habis itu doa kepada Allah. Semalaman suntuk berzikir kepada Allah, perbanyak sholawat kepada Allah, karena Allah perintahkan sholawat itu di bulan Sya'ban. Surat Al-Ahzab ayat 52 yang sering dibaca sama khatib, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu diturunkan di bulan Sya'ban. Perintah bersolawat, maka apa? Bulan Sya'ban perbanyak solawat. Maka kalau habis nisfu Sa'ban jangan segala nonton Andin. Masih ada Andin? Katanya lagi beranak ya? Hah? Udah keluar? Kan mana kehutanan lagi? Andin lagi beranak katanya Andin. Hah? Iya, Andin beranak lagi di rumah saya, apa istri saya beranak, dia bawa popok. Tuh. Kadang-kadang kan begitu umat Islam jeleknya. Habis nisfu Sa'ban baca Yasin 3 balik, pulang ke rumah depan TV ngeliatin. Kesel orang. Ikut dosa Pak. Kalau kebawa emosi akhirnya kesel, orang digedegin. Lah sampai yang main sinetron sampai yang kesel. Menimbulkan kebencian dalam hati. Kita lagi diajarin kesel, akhirnya Pak kotor lagi Pak jiwa kita. Padahal apa? Pada malam nisfu Sa'ban, di bulan Sa'ban, Allah semua tarik dan angkat amal-amal manusia. Tuh. Maka harusnya yang baik-baik. Maka kalau baginda Rasul di bulan Sa'ban ini perbanyak puasa, berzikir kepada Allah. Kenapa perbanyak puasa? Kalau model orang kita hitung-hitung latihan. Karena biasanya kalau hari pertama kan perut tapi perih bener. Ya, gitu ya. Tuh. Apalagi misalnya anak muda. Anak muda hari pertama perut udah. Aduh. Kenapa? Gak biasa. Gak biasa puasa sunnah. Padahal puasa itu nikmatnya luar biasa. Tapi apa? Kenapa hari pertama lemes minta ampun? Lemes bener, manjatnya luar biasa, semua apa mau diadain. Wah, seabrek-abrek itu semua. Yang dimakan paling cuma berapa? Itu lagu orang puasa. Padahal apa? Tidak begitu sunnah. Ini yang harus kita lakukan sekarang ini. Apa? Mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai apa? Harta yang kita miliki adalah harta yang percuma. Harta yang sia-sia, tidak ada bekasnya, dan bahkan harta kita akan menjadi penyebab kita masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min. Jaga Pak diri kita, ya Allah. Apalagi zaman sekarang Pak, zaman udah tua begini, musibah luar biasa, ajab di mana-mana, wabah di mana-mana, tapi kita masih nggak sadar juga kepada Allah. Pernahkah kita berpikir bahwa usia kita udah besok? Mungkin ada yang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 45 tahun lagi, yang nyerendek tinggal 2 hari lagi. Ada yang nyerendek? Nggak ada. Mana ada dewek, yang lain maka nggak ya? Nah, kan tinggal 2 hari lagi, gimana ini?
ada lowongan ustaz. 2 hari lagi ada kekosongan jadwal di Patimatul Jamal. Karena ustaznya nyerendek, besok sakit lagi. Kita harus ingat Pak dengan usia kita. Apalagi yang sudah sepuh, kita juga ternyata sekarang apa? Ternyata orang meninggal nggak mesti tua, nggak mesti muda, nggak mesti bagaimana. Semua ternyata tidak ada urutannya. Tidak berdasarkan nama, tidak berdasarkan abjad, tidak berdasarkan angka, tidak berdasarkan huruf dan sebagainya. Diacak luar biasa. Ibarat nyabut singkong, yang manapun diacak, ternyata pasti cabut, ada yang singkongnya kagak. Ada yang dicabut singkongnya banyak. Itulah kematian. Seharusnya kita sadar. Kenapa sadar dengan kematian? Amal mana yang sudah kita siapkan? Harta tidak berkah. Kenapa? Karena kita lupa sama orang tua. Harta tidak berkah. Kenapa? Karena jarang infak sedekah. Apa yang menjadi amal kita nanti di yaumil qiyamah? Padahal dalam surat Al-Bayyinah dikatakan bahwa khalidina fiha abada. Masuk ke dalamnya baik neraka ataupun surga selama-lamanya. Makanya orang kalau nggak sembahyang kan disiksanya lama. 1 kali dia nggak sholat tadi misalnya asar jadi nggak sholat 40 hari di neraka. 40 hari sama dengan 4.000 tahun. Ada yang tadi nggak sholat? Nggak sholat semua berarti. Diam sih takut Roman. Iya, Pak. Ini mau bukan katanya Pak. Kalau nggak percaya, cobain. Ya. Tuh. 1 kali nggak sholat 4.000 tahun di neraka. 2 kali nggak sholat 8.000 tahun di neraka. 3 kali nggak sholat 12.000 tahun di neraka. Umur kita berapa? Sampai ribuan tahun. Kapan dan di mana kita mencukupi usia kita Pak? Perasaan kita di dunia enak banget, lupa kepada Allah, lupa dengan keberkahan, cari namanya itu kenikmatan dunia, padahal ternyata cuma 63 tahun itu standarnya. Padahal di yaumil qiyamah itu bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, miliaran tahun, bahkan tanpa terbatas, tidak ada kematian nanti di yaumil qiyamah. Di dunia mereka ada matinya. Asal sakit, kesiksa dikit, lama dikit, modal. Kalau di dunia tua dikit sampai 100, 85, 86, 90 mati. Tapi nanti di yaumil qiyamah nggak ada matinya. Kalau dia baik terus dia masuk surga. Kalau dia buruk terus dia ada di neraka. Naudzubillahi min. Maka umur kita dikit banget Pak untuk berbuat baik. Untuk mencukupi kehidupan kita selama-lamanya, apa yang harus kita lakukan? Maka besok Ramadan itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ada 1 malam yang sangat luar biasa. Disediakan buat umat Islam, di mana 1 malam sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun, kurang lebih. Jika kita beribadah di malam itu, sama dengan kita beribadah 83 tahun. Kan lumayan nyukupin. Makanya kalau misal Ramadan malam terakhir udah liburkan yang lain, zikir kepada Allah, isi itu di Masjid Patimatul Jamal. 10 malam terakhir Ramadan masjid wajib ramai, bukan jalanan yang ramai. Ini mah jalanan ramai, masjid sepi, bocah semua diumbar di jalanan, main petasan, seblongan dan sebagainya. Masjid sepi, padahal apa? Malam terakhir, kesempatan itu dari Allah. Makanya sengaja Allah ngasihnya malam terakhir. Kenapa? Pilihan. Kalau malam pertama makan masih penuh. Masjid Patimatul Jamal aja kalau raweh pertama nggak muat. Betul ya? Malam pertama itu nggak muat. Malam kedua maju. Malam ketiga lebih maju lagi. Maju barisannya. Kurang. Bukan maju makin banyak, maju barisannya. Awalnya 4, 3. Awalnya 3, terus 3, 2. Sampai malam terakhir engkong doang kali mah aja. Engkong ya?
Ya Allah, yang lain pulang mudik ke rumah mertua, lengkong nggak kemana-mana dia. Diklek lungan, celingu. Ya Allah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi Allah melipat gandakan di bulan Ramadan itu luar biasa. Semua amal ibadah manusia dilipat gandakan 10 bahkan 100. Sedekah di bulan Ramadan 1.000 rupiah jadi 100.000 di bulan Ramadan. Kalau sehari saja 1.000, 30 hari sama dengan 30.000, berarti dikali 100 sama dengan 300.000. Itu kalau 1.000. Kalau misalnya kita zakatnya atau misalnya sedekahnya 5.000 kali 30 hari, udah berapa? Belum lagi bacaan Al-Quran dilipat gandakan, yang biasanya 1 huruf itu 10 dibalas oleh Allah menjadi 100 bahkan 700 bahkan lebih di bulan Ramadan. Makanya Ramadan tadarus, cuman babai zaman sekarang tadarus babai. Babai tadarus terusannya di bende. Ya, baik, saya nggak berani ngomong gituan, takut. Kemarin di sono di itu yang sering banjir apa villa apa, Pondok Gede, Permai, ada satu masjid Isra Mi'raj, penceramah ngebahas gituan, pulangnya ditengok Pak, ditengok, tengok sama Polda. Ya, makanya hati-hati besok. Kalau di sini kompak, udah terus. Yang penting nggak ada yang terganggu. Dulu makan di kampung semalaman suntuk ya, betul. Di sini semalam suntuk nggak? Nggak ada orangnya. Pak, di Bojong Sari, beliau tahu sendiri. Ya. Komat ini di Bojong Sari itu semalaman suntuk Pak, berhentinya jam 4. Pak kaget, tahun kemarin saya ngerasain Pak diomelin. Ada nenek-nenek sama aki-aki datang ke rumah 2 tahun yang lalu, komplain Pak. Ustaz, antum DKM? Iya betul, kenapa? Saya terganggu dengan surat-surat. Nah, terus mau ngapain? Iya, tolong itu dikecilkan atau dibatasi. Minimal sampai jam 10. Kenapa? Istri saya nggak dengar Al-Quran tegeblok. Tahu Pak tegeblok? Kejedot Pak. Lah orang ngedengar Al-Quran kejedot. Astagfirullah. Katanya istrinya pas malam-malam kaget ngedengar Al-Quran itu suaranya katanya kencang. Dia pergi ke kamar mandi, balik ke mau gimana, kejedot pintu, betak yang disalahin Al-Quran. Ya Allah, saya nggak berantem sama orang, saya cuman begini, Bapak, sekarang lagi zamannya dituduh nih PKI. Bapak kalau stopin kami, nanti Bapak dianggapnya, maka Bapak diam-diam dulu. Kalau mau menyampaikan aspirasi silakan. Tapi saya kompromi dulu dengan warga, karena ini bukan kepengenan saya, pengen warga. Bener Pak. Saya bilangin 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, saya kumpulin. Saya bilangin begitu, yang punya duit langsung ngamuk. Duit diambil dari kantong, dikeblok. Gua bayarin rumahnya. Begitu. Kalau lagunya tuh marah, begitu. Resep semua kalau terlalu marah. Lalu rumah orang udah bayarin. Iya Pak, ngamuk dia, gua bayarin, mana orangnya, bawa ke gua. Calo tuh kalau iya, enak bener calo, ngamuk begitu. Giliran ada Pak, 1 anak preman. Loh dia mau kagak jadi kagak, ngamuk sebako. Langsung, mana orangnya, gua matiin. Ya lah yang begini nih, repot. 2 tahun yang lalu saya ngerasain Pak di rumah orang. Aneh zaman sekarang. Makanya nggak tahu nih. Ini ke rumah mau kagak. Ya Allah. Mudah-mudahan dong ini pilihan dari Allah. Ya, hidup ente mulia nanti sukses.
Iya, tim hadroh juga jangan ngeliatin tim hadrohnya. Ke depan itu beda nanti, tenang saja. Kalau Allah ridho, ente yang paling sukses nanti. Begitu. Tetapi kan kenyataannya mau begitu, kalau bukan di sini doang, kalau sama kalau bikin tim hadroh susah. Nyari solis yang paling susah. Kenapa? Karena orang kagak demen sholawat. Bocah sekarang kagak demen sholawat, temennya lagu, TikTok, tangan begini. Tuh ya bu ya. Ya Allah. Lah ini bisa begitu. Nggak boleh ngelihat tempat lega kayak India. Langsung lu wah. Ya Allah. Ini zaman sekarang panggilan luar biasa, apalagi nanti anak-anak kita. Makanya Pak Jok kuat, karena salah satu hikmahnya adalah Isra Mi'raj ini sholatnya tolong dikuatkan. Jangan sampai ada yang bolong. Kenapa tuh tadi di neraka berapa puluh tahun? Tuh. Baik, udah malam ya. Bapak sampai sini aja dulu. Kasihan itu Pak tuh. Ini kan tadi lagi bareng makan nih, baru mulai makan nih, sedang enaknya. Yang kedengerin ceramah yang begini orang bohong semua. Pada berhenti makannya tuh. Padahal kan itu sedang enaknya itu makan. Itu kan sehat pan awak Pak ya. Ya kan? Itu bugis enak ya. Ketan enak ketan. Tuh. Kan lumayan tuh ya. Tadi bugis satu, kan enak sehat awak ya. Yang namanya enak tuh. Risol satu, pisang satu. Ada 5 ya masuk Pak. Itu bengis namanya. Ya Allah. Tuh ya, baik cukup sampai sini aja Pak lah. Ya kalau misalnya kekurangan ya nantilah insya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita ketemu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai di bulan Ramadan. Rezeki kita sampai di bulan Ramadan. Iman kita sampai di bulan. Karena ada orang yang sehat, kemudian apa? Imannya ada, dia puasa, rezekinya kagak. Buka puasa celungan, celinguk. Orang-orang mau es campur, es dawet, cuma air putih doang. Itu artinya apa? Rezekinya kagak nyampe. Ada yang rezekinya nyampe, umurnya nyampe, imannya kagak. Ngumpulin doang es puasa, kagak. Ikut sama orang-orang beli gorengan, beli es, ikut. Ngabuburit paling dulu, pulang paling belakang. Orang-orang beduk udah nyampe, dia masih di jalanan. Itu namanya orang sehat, rezeki ketemu, iman kagak. Ada iman, ada rezeki, ada sehat kagak, ngempes sakit. Ramadan sedih bener. Ya, maka mudah-mudahan semuanya sampai ya Pak ya. Iman kita sampai, amin. Rezeki kita sampai, amin. Umur kita sampai, amin ya Rabbal alamin. Maka mohon doa terus kepada Allah. Jangan lupa untuk mohon hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena puasa besok juga adalah hidayah dari Allah, panggilan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.